JGP yang ada di Indonesia. Pada video kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu tentang coaching supervisi akademik. Pada pembelajaran coaching kali ini, saya pada hari ini akan bertindak sebagai observer atau pengamat. Dan saya akan mengamati dua teman saya yang akan melakukan praktek coaching, yaitu Ibu Supriyati Ningsih sebagai coach dan Pak Al-Hadihak sebagai coaching. Ada 3 rangkaian yang akan dilakukan pada praktek coaching hari ini, yaitu pra-observasi, yaitu kegiatan sebelum coaching, kemudian observasi, kegiatan pada saat coaching berlangsung, dan pasca observasi, yaitu kegiatan setelah coaching. Baiklah, selain itu saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak fasilitator saya, yaitu Pak Lalus Tuhiryadi SPD, dan Ibu pengajar praktek saya, yaitu Ibu Ratih Budaningsih, yang telah membimbing dan memberi masukan serta saran selama saya mengikuti JGP ini hingga saat ini, yaitu sampai pada kegiatan modul 2.3 ini. Baiklah, kita simak video kegiatan coaching rekan kami hari ini. Ibu Ningsih. Waalaikumsalam, Bu Enda. Assalamualaikum Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Alhamdulillah baik, Bu. Pak Adi? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sehat. Baiklah, pada hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching yang akan dilaksanakan berperan sebagai coach, yaitu adalah Ibu Ningsih, dan sebagai coach adalah Pak Hadi. Nah, sebagai coach, perlu diketahui bahwa dalam melaksanakan coaching itu ada keterampilan yang harus dilakukan oleh seorang coach, ya, yaitu diantaranya harus menyampaikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Jadi saat misalnya Pak Adi ngomong, ini saya harus mendengarkan. Kemudian harus menggunakan alur filter, di mana menyampaikan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sudah tahu, Bu Ningsih, ya? Iya, sudah, Bu. Baik, kalau sudah tahu, silahkan kita mulai coaching pada hari ini. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Adi? Kabar hari ini luar biasa. Sehat. Alhamdulillah, kabarnya sehat, bersemangat hari ini. Pada pertemuan kita yang singkat pada hari ini, apa yang ingin Bapak ceritakan kepada saya pada pertemuan hari ini? Baik, Bu Ningsih. Saya akhir-akhir ini, Bu Ningsih, ya, di kelas saya itu, di kelas saya, saya melihat ada satu anak yang kayaknya kurang sosialisasi. Saya heran kenapa ini anak. Mungkin itu, Bu Ningsih. Oh, dari cerita Bapak tadi, Bapak melihat ada seorang anak yang kurang bersosialisasi. Apakah Bapak sudah mengetahui masalahnya? Awalnya saya tidak tahu, Bu Ningsih. Akhirnya saya mencari tahu. Ternyata ini anak memang bermasalah dengan teman-temannya. Dan itu terjadi baru akhir-akhir minggu ini. Nah, setelah saya tanya apa masalahnya, ternyata memang dia sering kerja kelompok. Iya. Tapi di kerja kelompok tersebut, dia ini sering diandalkan. Sedangkan teman-temannya tidak mau bekerja sama. Jadi akhirnya dia menarik kesimpulan untuk menjauh dari teman-temannya. Iya. Itu sih. Oke, oh berarti anak tersebut sepertinya ada mengalami permasalahan sedikit pada dirinya, ya. Nih, dari cerita Bapak tadi, apa sih yang telah Bapak lakukan untuk mengembalikan anak tersebut menjadi seperti semula? Baik, Bu Ningsih. Awalnya saya mencari solusi dari permasalahan yang dihadapin ini. Solusinya pertama saya panggil itu anak. Iya. Saya tanya 4 mata permasalahannya apa. Akhirnya dia bercerita. Iya. Ternyata titik permasalahannya memang terjadi ketika di kerja kelompok. Ini akibat kekecewaan sebenarnya, Bu Ningsih. Dia kecewa dengan teman-temannya karena tidak mau bekerja sama, sehingga dia mengasingkan diri. Bikin, Bu Ningsih. Oh, berarti rasa kecewa yang mendalam dari murid tersebut, ya. Jadi berakibat negatif pada dirinya. Tantangan apa yang bakal Bapak hadapi dalam melaksanakan permasalahan anak tersebut? Tantangan yang saya hadapi, Bu Ningsih, ada 2.
Iya. Pertama, saya pasti melihat ini ketika ini terjadi, kalau ini dibiarkan terus menerus, Iya. pasti akan berdampak negatif kepada teman-teman yang lain. Yang kedua, nanti akan terjadi pengelompokan, dan ini tidak bagus untuk perkembangan anak-anak, terutama sekali usia sekolah. Iya. Oleh karena itu, Bu Ningsi, saya mengajak beberapa guru untuk mencari sebab-sebab utama dari masalah anak tersebut, sehingga nanti kami akan menemukan solusi yang lebih jitu. Iya, benar. Berarti Bapak sudah mengetahui ya tantangan yang bakal Bapak hadapi. Setelah Bapak mengetahui tantangannya itu, peluangnya apa saja yang Bapak miliki untuk menyelesaikan masalah ini? Baik, Bu Ningsi, peluang yang saya miliki, Bu Ningsi, saya mempunyai peluang yang sangat besar ya, karena memang saya sudah terbiasa menghadapi anak-anak yang bermasalah. Iya. Tapi kali ini saya akan mengajak ngobrol anak tersebut dengan cara seperti yang saya dapatkan ilmunya di guru penggerak. Iya. Saya nanti akan mengadakan pembicaraan empat mata dengan beliau, dengan anak tersebut, sehingga nanti dari masalah itu saya akan menemukan titik terangnya dan jalan keluar dari masalah yang dihadapi anak tersebut, sehingga ini tidak berlarut-larut. Demikian, Bu Ningsi. Oke, Bapak tadi sudah menjelaskan tentang peluang ya yang Bapak miliki. Sekarang saya ingin tahu tolak ukur keberhasilan Bapak yang Bapak yang Bapak dapatkan dalam menyelesaikan permasalahan murid tersebut. Tolak ukur keberhasilannya itu yang bagaimana? Baik, Bu Ningsi. Kalau saya melihat tolak ukur keberhasilan saya adalah anak ini harus bisa bergabung kembali dengan kelompoknya. Ketika anak ini sudah bergabung kembali kepada kelompoknya dan menyatu kembali dan bisa bekerja sama, maka inilah menjadi tolak ukur keberhasilan saya dalam mengatasi masalah tersebut. Sehingga nanti kegiatan-kegiatan yang akan datang, anak ini tidak lagi menyendiri, tapi bekerja sama dan mengajak teman-temannya untuk sama-sama bekerja, tidak lagi mengandalkan satu sama lain. Iya. Demikian. Oke, Bapak sudah menceritakan tolak ukurnya. Kekuatan apa sih yang Bapak miliki untuk menyelesaikan permasalahan murid tersebut? Kalau saya melihat, Bu Ningsi, kekuatan yang saya miliki ini adalah saya menggali sendiri pada anak tersebut. Karena memang pada awalnya anak-anak ini kan anak-anak yang pintar semua. Kekuatan-kekuatan inilah yang saya gunakan. Mereka ini tidak hanya pintar secara akademik, tapi juga mereka juga pintar secara emosional, kemudian pintar juga secara sosial. Nah, sehingga ketika ketiga-tiga ini tergabung, maka inilah tanda-tanda keberhasilan di pendidikan, terutama sekali pendidikan yang ada di sekolah kami. Berarti alhamdulillah Pak Hadi sudah mengetahui kekuatan yang Bapak miliki. Rencananya Pak, rencana atau strategi yang bagaimana yang akan Bapak jalankan dalam merubah anak tersebut? Baik, strategi yang saya gunakan pertama, Bu Ningsi, saya akan mengajak anak tersebut terus ke dalam ruangan yang namanya ruangan bimbingan dan konseling. Saya akan menggali, kemudian mencari masalahnya apa, dan saya akan bekerja sama dengan guru BK juga untuk menggalinya. Kemudian kami juga akan memancing bagaimana caranya anak tersebut juga yang akan mencari jalan keluar dari masalah yang dia hadapi, sehingga nanti ke depan anak tersebut punya inisiatif untuk bisa bergabung kembali dengan kawan-kawannya. Oke, dari yang apa Bapak jelaskan tadi, skala berapa anak tersebut dalam penilaian Pak Hadi yang sekarang ini dan yang kemarin-kemarin? Baik, kalau saya melihat dari skala yang sekarang saya alami dengan yang kemarin itu jauh sekali. Kalau sekarang saya melihat, karena ini sudah masalah karakter, Bu ya, ini jatuh kepada nilai 4, kalau 1 sampai 10. Iya, berarti di bawah KKM. Di bawah KKM jauh sekali, Bu. Nah, ke depan saya akan mengembalikan kepercayaan diri dia, sehingga nanti dia akan kembali seperti sedia kala. Dan itu menurut penilaian saya dia bisa mencapai angka 10, karena memang anak ini adalah anak contoh sama temannya. Oke, berarti Bapak sudah ada tahu ya skala untuk anak tersebut yang kemarin dengan yang sekarang. Nih, rencananya kapan Bapak akan melaksanakan aksi nyata Bapak itu yang
rencana Bapak, strategi yang sudah Bapak buat itu kapan akan Bapak laksanakan? Baik Bu Nisi, kalau sekarang ini kan kami lagi mengadakan PTS ya, apa namanya, penilaian tengah Iya, semester. Nah, iya. rencana saya nanti ketika PTS ini sudah selesai, jadi ada waktu yang luang, dan ini saya akan manggil anak tersebut. Karena waktu inilah yang tepat menurut saya. Sehingga nanti ketika masuk kepada apa namanya program pembelajaran berikutnya, anak ini sudah bisa kembali ke teman-temannya. Oke, berarti pengennya secepatnya nanti berhubung dengan PTS nanti setelah PTS ya Pak ya. Nih, sekarang bagaimana sih Bapak memastikan rencana Bapak, strategi Bapak itu akan berjalan lancar? Bagaimana Bapak memastikannya? Pertama, Bu Nisi, saya memastikan bahwa anak tersebut dalam kondisi siap untuk diajak apa namanya diskusi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak sendirian. Saya seperti awal tadi saya jelaskan bahwa saya melibatkan guru bimbingan dan konseling. Kemudian saya juga nanti akan mengajak guru-guru apa wali kelasnya. Dan bila perlu nanti saya panggil juga orang tuanya. Nah, sehingga keempat ini saya anggap ini sangat penting sekali dalam mengatasi masalah ini. Oke. Nih, dalam melaksanakan rencana, strategi, pasti kan Bapak membutuhkan dukungan. Dukungan dari siapa saja yang ingin Bapak minta? Baik, Bu Ningsi. Dukungan-dukungan yang saya libatkan, yang pertama saya minta dukungan dari teman-temannya. Iya. Karena dia ini kan bermasalah sama temannya. Yang kedua, saya akan panggil orang tuanya. Apakah masalah ini hanya terjadi di sekolah ataukah di masyarakat atau di rumahnya juga. Kemudian yang ketiga, saya mengajak guru bimbingan konseling yang memang mempunyai potensi untuk memberikan solusi terhadap masalah yang dia hadapi. Yang berikutnya saya juga mengajak wali kelas, karena wali kelas juga sedikit-sedikit punya pengetahuan tentang kondisi anak tersebut. Sehingga dari beberapa komponen yang saya ajak ini, mudah-mudahan masalah yang dihadapi itu akan bisa terpecahkan sehingga anak tersebut bisa kembali lagi ke kelompoknya. Oke. Dari pertemuan kita hari ini Pak Hadiah, Pak Hadi sudah menjelaskan tujuan, sudah menjelaskan tantangan, rencana, kemampuan, skala, dan dukungan. Apa yang Bapak bisa simpulkan pada pertemuan kita hari ini? Baik Bu Nisi, saya bisa menarik kesimpulan bahwa memang dimanapun kita berada, sebenarnya masalah itu selalu ada. Iya. Sehingga kita harus dituntut untuk menjadi orang yang dewasa menghadapi masalah tersebut. Pertama sekali kita guru nih, kita menghadapi masalah siswa, seiring waktu kita karena sudah sering, akhirnya kita bisa menemukan solusi setiap masalah yang dihadapi. Mudah-mudahan permasalahan yang saya hadapi ini nanti akan bisa diatasi dan bisa kembali proses belajar mengajar berjalan seperti biasa. Oke. Terima kasih Pak Hadi atas pertemuan hari ini. Tetap semangat dalam mendidik dan mengajar anak. Ini memang tugas kita sebagai guru. Semoga kedepannya kita terus berjuang dalam mendidik dan mengajar anak. Karena anak atau murid kita sekarang ini bukan hanya diajarkan tapi dididik, karakternya semuanya kita didik. Semangat Pak Hadi, semoga kedepannya kita selalu semangat dan sukses selalu. Amin, Terima amin, kasih. ya Rabbal Saya alamin. akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Alhamdulillah selesai juga ya melaksanakan coaching hari ini Bu Ningsi. Yang sebagai coach Ibu Ningsi dan sebagai coach itu Pak Alhamdulillah. Iya. Nah, setelah saya mengamati kegiatan coaching hari ini, saya perhatikan untuk coaching itu sudah berhasil menemukan solusi dari permasalahannya setelah dipancing oleh coach ya. Nah, untuk coach itu sudah bagus sekali karena sudah menyampaikan alur ceritanya sudah terlihat di sana, sudah menyampaikan pertanyaan berbobot, sudah mendengarkan secara aktif dan kompetensinya sudah ada di situ ya. Sudah alur ceritanya, tujuannya, rencana aksi, mengidentifikasi dan tanggung jawab itu sudah ada ya. Nah, mudah-mudahan dari kegiatan coaching kita hari ini kita bisa mendapat pembelajaran, mendapatkan manfaat dan bisa kita terapkan di sekolah kita, membiasakan mungkin selama yang tidak terbiasa mulai kita biasakan. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu.